Kaulum kayaknya istri aku punya luka batin deh. Pas digali-gali ternyata suaminya juga punya. Sampai batas ngerinya tuh, sampai tidak yakin layak diciptakan gitu ya. Kata Imam Al-Ghazali nih, hakikat manusia adalah kembali berbuat baik setelah dia berbuat salah. Tidak mungkin Allah iseng ya tanpa perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Deep Talk, obrolan berat suami istri atau obrolan suami istri yang berat-berat. Yang mana kalau berhasil ngobrolin berat antara suami istri, insya Allah kualitas relasi akan semakin hangat karena semakin kenal. Asik. Dan hari ini langsung nyambung sama fenomena terhangat di zaman ini. Yang akan saya tanyakan ke Kang Ulum, yaitu adalah fenomena tentang mental health issue. Kesehatan mental. Iya, ramai ya kesadaran atau awareness terhadap kesehatan mental. Makin banyak yang tahu, mengerti, memahami dirinya lagi ada di posisi yang perlu ditolong, sehingga jadi tidak sungkan untuk meminta pertolongan. Di satu sisi itu hal yang baik, tapi di sisi lain sebenarnya ini ada keresahan sih dari aku pribadi sebagai yang juga mengalami fase itu. Jadi sebelum menikah, Bubu pernah mengalami turbulensi yang terkait dengan mental health gitu ya, yang mana sampai sampai batas ngerinya tuh, sampai tidak yakin layak diciptakan gitu ya, tidak yakin layak hidup dan lain sebagainya. Tapi ya, alhamdulillah bismillah itu terlewati. Cuman ternyata di ujian hidup yang lain ya kepanggil lagi lah isu-isu seperti itu. Cuma bedanya ketika terpanggil lagi ada tiba-tiba satu renungan dari dalam munculnya begini. Ngomongin soal kesehatan mental yang biasanya dihubungkan dengan urusan jiwa. Menariknya adalah karena aku udah bolak-balik ke sana ke sini ke berbagai macam metode untuk menolong diri, ketemu dengan berbagai ahli gitu ya. Sampai ada tiba-tiba begini, tunggu, urusan jiwa ini menarik sih sebenarnya, karena jiwa ini kan ini udah puncaknya ya, puncak perenungan aku gitu. Jiwa ini kan milik Allah. Dan kita sepakat bahwa yang paling ngerti tentang sesuatu adalah yang memilikinya, yang menciptakannya. Berarti secara logikanya pasti Allah adalah pihak gitu yang paling ngerti, paling tahu caranya gimana beresin urusan soal jiwa. Berarti di samping metode-metode yang dikaryakan oleh manusia, berarti Allah punya dong semestinya metodenya gitu. Dan itu jadi pencarian panjang. Berarti metode dari Allahnya pasti ada, dan kalau memang ada, berarti yang kayak gimana? Dan itu kalau boleh tahu gitu ya, sangat haus gitu, pengen banget sampai di level mutmainnah gitu ya, jiwa yang tenang. Pengen tahu step by stepnya seperti apa supaya bisa diikhtiarkan sebagai ikhtiar paling ultimate untuk menjaga kesehatan mental gitu. Iya. Karena memulai dengan yakin Allah pasti punya petunjuk lah ya, petunjuk untuk metode ya menyelesaikan urusan soal jiwa itu. Maka dari keyakinan ini juga, kalau ternyata yang mengalami ini adalah sudah menikah, sepasang suami istri, maka perlu kita mulai dari keyakinan pula bahwa perhitungan dari Allah itu selalu tepat. Okay. Kenapa kemudian aku menikah dengan seseorang ini yang dia ternyata punya luka batin sebutnya. Ternyata dia punya luka mental, punya mental health issue itu. Kalau sudah terjadi, sudah menikah, maka yakin dulu perhitungan Allah itu selalu tepat. Tidak mungkin Allah iseng memasangkan, kenapa sih Allah aku harus menikah dengan dia yang punya kantong masa lalu yang banyak itu, yang suka disebutnya begitu ya. Kenapa sih dikit-dikit ada kejadian gini hari ini dihubungin ke masa lalu. Terus ya ini karena aku dulu diginiin, karena aku dulu digituin gitu ya. Itu sekali dua kali sih amazed juga tuh, ada orangnya begini ya, terbawa oleh masa lalu misalkan begitu. Tapi lama kelamaan lumayan juga tuh si pasangannya ini curhat ini. Bukan?
nggak dari suami-suami yang datang yang chatting gitu. Jadi openingnya tuh, kalau kayaknya istri aku punya luka batin deh, kalau kayaknya istri aku punya luka pengasuhan deh gitu. Rata-rata opening itu gitu. Pas digali-gali ternyata suaminya juga punya. Balik lagi bahwa pertama sekali sebelum kepada metode, sebelum kepada teknis adalah prinsipnya dulu. Oke. Tidak mungkin Allah iseng ya tanpa perhitungan. Kenapa sih aku dipasangkan dengan seseorang ini? Maka boleh jadi salah satu maksud Allah adalah Allah ingin menjadikan pasangannya ini sebagai dalam tanda petik terapisnya atau penyembuhnya dari si pasangan yang punya luka-luka batin itu. Nah, kalau tapi bentar, sebagai yang mengalaminya nggak boleh juga menyandarkan harapan pasangan yang akan menyembuhkannya gitu kan sebenarnya? Iya. Kalau tadi dari sudut pandang pasangannya yang itu ngerasa dalam tanda petik direpotin terus ya. Direpotin terus oleh PR masa lalunya si istrinya atau suaminya ini gitu. Nah, kalau bagi yang mengalami itu tadi dari Bubu. Penting kalau dari yang mengalami, aku sedang mengalami ini ya Allah, aku diciptakan olehmu, tidak mungkin engkau tidak memberi petunjuk bagaimana aku bisa melewati fase ini, fase yang amat menggelisahkan ini, nggak mungkin engkau nggak kasih petunjuk gitu. Beri aku petunjukmu ya Allah gitu. Itu bagi yang mengalaminya. Tapi bagi yang ada yang di sampingnya, bagi pasangannya, bagi yang diamanahi oleh Allah untuk menyembuhkannya gitu, itu nggak mungkin takdir itu terjadi secara acak atau random, tuh nggak mungkin. Pasti sudah dalam perhitungannya Allah. Pun kalau misalkan kita yang ada di dekatnya ini belum juga, yang kita lihat ya, belum bisa nyembuhin nih ternyata, suaminya belum nyembuhin, terapisnya belum bisa nyembuhin, itu udah perhitungan juga sama. Sudah dalam perhitungan, semuanya sudah dikalkulasikan dengan sangat cermat oleh Allah gitu. Ada maksud yang lain. Ada maksud yang lain. Semua akan indah pada waktunya, bukan pada waktunya gitu ya. Bukan pada waktu kita. Kapan waktu sembuh? Ini masih di ranah-ranah prinsip yang harus kita kuatkan. Allah pasti punya petunjuk untuk menyelesaikannya. Allah sudah pasti dalam perhitungannya. Dan yang ketiga adalah waktu terbaik untuk kita bisa sembuh. Itu juga dalam kekuasaan Allah. Oke. Dalam pengetahuan Allah. Jadi nggak bisa kita dikte. Habis ikutan terapi ini sembuh, nggak bisa. Habis nikah jadi sembuh, nggak bisa kita dikte. Waktu terbaik itu Allah yang udah atur juga. Sekolah Rumah Tangga juga punya buku membasuh luka pengasuhan ya, sama buku Tazkiyatun Nafs ini. Kalau ada yang tanya, ini kalau baca ini pasti beres nggak urusan saya? Nggak ada jaminan. Tapi apa yang diikhtiarkan sebagai dalam konteks ini penulis adalah mengemukakan hal-hal prinsip dan teknis yang kita yakini itu punya hujahnya gitu ya. Betul. Jadi ikhtiar itu adalah bentuk kesungguh-sungguhan kita untuk ditolong sama Allah. Bukan berarti ikhtiar sama dengan hasil gitu. Tidak begitu. Berikhtiar 10 maka hasilnya 10, enggak gitu. Ikhtiar yang sungguh-sungguh itu adalah bukti bahwa kita ini lagi pengen banget ditolong sama Allah. Kapan sembuhnya? Kapan kita ngerasain pertolongan Allah? Dan sebenarnya Allah tuh terus nolongin kita. Cuman kadang kita itu nggak sadar, nggak ngeh. Kapan kitanya jadi sadar? Ternyata Allah tuh selama ini nolong ya. Ternyata Allah selama ini ngebantu ya. Itu momen kapan sadarnya, yaitu juga ada dalam wilayahnya kekuasaan Allah gitu. Jadi ini prinsipnya itu. Nah, yang berikutnya yang kedua, bagaimana metode-metodenya yang terilhami ya, yang berlandaskan kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini luar biasa. Dia satu mukjizat Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh orang awam sekalipun adalah Al-Quran ini punya efek yang luar biasa dalam membangun peradaban, dalam menyembuhkan peradaban, dalam menguatkan peradaban, hanya dalam waktu yang singkat. Jadi orang punya sakit apapun, penyakit apapun, kelemahan apapun, seterbelakang apapun, pakai Al-Quran berubah tuh cepat. Termasuk orang-orang terdahulu, para generasi kita terdahulu ya, isu-isu mental ini. Salah satunya yang kemudian banyak dirujuk ya di buku ini itu adalah dari Imam Al-Ghazali, bahwa dalam pembersihan mental, pembersihan jiwa itu secara umum prosesnya ada 3. Semuanya terilhami dari Quran, Sunnah, dan para ulama jelas. Apa saja 3 itu? Catat. Ya. Yang pertama adalah takholli, prosesnya takholli.
dengan huruf kho. Taholi. Ya, dengan Artinya? huruf kho. Artinya adalah sebuah proses membersihkan apa-apa yang kotor. Gitu. Yang step 1. Yang ngerasa ada sumbatannya harus dihilangkan dulu. Yang ngerasa sumbatannya apa? Mungkin sesek, mungkin rasa nggak nyaman, mungkin rasa tertekan. Dengan cara? Perasaan itu, nah itu nanti banyak tuh ininya, turunannya. Tapi secara karena teknis ya, maksudnya karena ke teknis ya. Karena secara metode umumnya pertamanya tuh takholi dulu, bersihin dulu. Hakikatnya di takholi itu sebetulnya taubat. Tapi orang kan ketika dia punya masalah emosi terus langsung disuruh taubat pada awalnya itu kan rata-rata tidak terlalu nerima ya. Ya iya, saya ini korban kok gitu. Iya. Ya saya kan berbuat dosa karena saya ada masalah mental. Kalau saya nggak punya masalah mental, saya nggak berdosa. Ada yang sampai kayak gitu banget ya? Kan? Jadi terus saya harus tobat. Nah, makanya takholi. Atau pasti sumbatan itu pasti ada kontribusi kesalahan kita gitu? Pasti ada kalau sudah balik. Nanti kita di episode yang mana tuh kan? Di episode kita yang mana tuh kan kita bahas. Ibu tuh pengennya anak tuh nggak punya dosa sama sekali. Tapi kalau anak kita manusia, lewat masa balik, pasti berdosa. Hakikat manusia itu bukan benar selamanya, kata Imam Al-Ghazali ini. Hakikat manusia itu bukan berbuat baik selamanya. Hakikat manusia itu bukan berbuat salah selamanya. Hakikat manusia adalah kembali berbuat baik setelah dia berbuat salah. Landasannya dari mana? Dari Nabi Adam alaihissalam. Kisahnya dibikin sama Allah turun ke bumi itu karena khilaf. Tapi Nabi Adam itu tidak kemudian salah, kemudian diam. Tapi salahnya itu dilanjutkan dengan kembali. Nah, kembali itu kalau istilah kita taubat. Di tazkiyatun nafs namanya takholi, bersih-bersih. Jadi yang mentalnya agak bermasalah, misalkan aku kan berdosa karena mental. Atau disakiti, ngerasanya banyaknya kontribusi pihak luar menyakiti aku atau tidak memenuhi hak-hak aku. Kalau luka pengasuhan kan kayak orang tua nggak memenuhi hak aku sebagai anak, bahkan bukan hanya nggak memenuhi, tapi melakukan kekerasan, kekejaman dan lain sebagainya. Itu kan kayak full salah orang lain gitu. Tapi tetap ternyata pasti ada kontribusi salah kitanya. Iya. Walaupun untuk sampai ke kesadaran itu mungkin butuh waktu. Iya, dan sulit sih kayaknya untuk level luka tertentu. Iya, sadar bahwa aku ada salah. Ternyata ini ada kontribusi aku juga. Gitu. Nah, makanya di takholinya, biasanya untuk tipe yang begini, di takholinya adalah pertama ngakuin aja dulu. Ngakuin apa? Ngakuin bahwa lagi ngerasain sesek itu. Mengakui perasaan. Mengakui diri sakit. Oke. Mengakui diri butuh pertolongan. Itu lumayan tuh mulai ngegeser tuh. Jadi nggak nguat-nguatin diri. Memang saya butuh bantuan, memang saya sakit, memang saya ngerasain sesek, memang saya sebel kok. Misalkan. Nah itu takholi versi soft gitu ya, versi lembut. Iya. Karena ternyata nggak cukup itu doang. Takholi itu ya ternyata. Ujungnya ya, aslinya takholi itu ya taubat nantinya. Iya, ini ada kesalahan aku. Iya, Robana zolamna. Nah, anfusana itu kan doanya Nabi Adam ya. Itu hakikat manusia tuh begitu. Kembali bertobat setelah dia berbuat salah. Wah, itu berarti kalau ada kalau kita atau teman-teman yang nyimak udah nyampe ke kondisi doanya tuh udah bukan lagi selamatin aku dari orang lain, tapi ya Allah ampun nih saya yang terus merasa begini dan udah ke diri, itu udah di titik terpuncaknya takholi. Iya. Bahwa ada kontribusi dan nikmat banget loh sebenarnya kalau di fase itu tuh. Kalau takholinya taubat. Pernah ngerasain nggak? Gimana? Nikmatnya gimana? Nggak dijawab. Itu rahasia. Ya Baba taubat ya merenungi dosa, kesalahan gitu. Iya nikmat gitu. Kan pasti berdosa, maksudnya pasti berbuat salah sebagai manusia. Kan nikmat. Ya cuman kalau taubat dihubungin ke mental tuh mungkin hanya yang mengalami yang bisa menceritakan itu kan. Oh, berarti Baba tidak mengalami. Episodenya beda lah. Berarti tidak semua orang yang ya menjadi baik gitu karena dia pernah salah gitu ya. Karena Kang Ulum nih kayaknya nggak relate banget sama kondisi luka. Tapi jadinya punya sudut pandang yang lebih
clear ya, alhamdulillah gitu. Ya mungkin diperaninnya jadi ini pendamping. Iya. Walaupun jadi ngawang-ngawang kan, kamu nggak ngalamin kok. Ya Tuhan, ya, maksudnya Rob kita sama Allah, ya sudah kesana aja gantungan. Iya. Meskipun untuk sampai ke situ lagi-lagi nggak bisa judgement bahwa yang nggak nyampe ke situ berarti dia levelnya belum bagus gitu, enggak ya. Itulah kebijaksanaan pendamping tuh di situ. Satu sisi dia tahu puncaknya pembersihan atau takholi itu adalah taubat, tapi dia harus ngelihat nih kondisi yang ada di hadapannya, di sampingnya itu udah siap belum sampai ke situ. Kalau belum siap, ya kita mudahkan dia untuk mengakui saja dulu. Ini harapannya aku jadi punya harapan, nggak ketuker cara pandangnya atau POV-nya ya, karena bisa jadi dari sudut pandang yang lukanya, dia berharap pasangannya dengerin tukang ulum gitu. Kamu kasih ruang dong, aku belum sampai situ. Gitu ya, karena salah cara pandang, jadi ya yang luka malah pakai cara pandang pendamping gitu, yang mendampingi atau caregivernya jangan pakai cara pandang yang sebaliknya juga, ya harusnya kamu tuh jadinya nggak pas. Ini kalau dua-duanya yang mengalami gimana? Ini nggak ada pendamping dong? Ya tayangan ini mudah-mudahan jadi pendampingnya. Semuanya kan dari Allah sebetulnya ya, yang merawat kita tuh Allah sebetulnya, bukan Asyafi ya. Jadi jangan kaku, gitu ya. Jangan kaku. Kalau ada yang luka maka sebelahnya pasti pendamping. Begitu dikasih dua-duanya, oh saya emang keluarganya nggak ideal, emang dua-duanya nih yang bermasalah. Penolongnya bisa dari luar ya. Bisa dari luar. Bisa dari tayangan, bisa dari buku, bisa dari tanda-tanda apapun yang datang. Iya. Jadi itu yang pertama, takholi. Setelah itu masuk ke yang kedua adalah tahali dengan huruf H. Jadi tadi kho, takholi, sekarang H ya, tahali. Tahali itu artinya dia mulai mengisi itu. Yang tadinya tidak tahu jadi mulai tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, taubat baru ilmu. Jadi begitu. Namun kadang untuk taubat juga perlu ilmu juga kayak gini kan. Oh, ternyata harus taubat dulu. Cuman ini ilmu yang ini beda. Ilmu yang tahali maksudnya yang pengisian ini adalah sesuatu yang nanti akan membuat kita jadi lebih berdaya, membuat kita jadi lebih kuat gitu. Kalau yang tadi kan penyadaran, ilmu penyadaran sebelum taubat itu kan, oh ternyata aku bermasalah ya, ternyata aku butuh bantuan ya, itu kan pasti wasilahnya ilmu tuh di situ ya. Tapi itu belum disebut tahali, belum disebut tahali, itu masih disebut takholi, tapi memang penyadaran, takholi dengan penyadaran. Nah kalau yang ini benar-benar sudah tahali, sesuatu yang dulu kita nggak dapet ini, kemudian kita dapat ini supaya kita perlahan-lahan hidup kita benar-benar bisa sadar ke masa kekinian. Kan yang punya luka batin itu kan dia mudah tersabotase kan oleh pengalaman hidupnya di masa lalu. Apa-apa ketarik, apa-apa ke-trigger gitu ya. Supaya bisa narik lagi ke masa kini itu harus diisi gitu, tahali dengan yang kekinian. Kayak apa tuh? Kalau di Tazkiyatun Nafs yang asli ya berarti dia harus membaca, merenung-renungi ya, membahas, dapat pembinaan Qur'ani. Jadi dia punya mentor, dia punya guru, apalagi gurunya yang ngerti banget soal jiwa. Jadi isi. Jadi ada jadwal rutin kita di situ, yang membuat kita punya kekuatan untuk bisa hadir kembali ke saat ini. Penting berarti ya? Penting banget memahami Tazkiyatun Nafs gitu. Itu ditahali. Jadi ngapain ketemu sama ini, ngapain berkunjung ke sini ya, ke guru ini, ke mentor ini, ke coach ini misalkan. Itu dalam rangka tahali. Apalagi kalau diiringi dengan kesadaran dia lagi ngisi dirinya. Ya, ngisi dirinya. Lebih powerful lagi. Kalau dibikin timeline angka gitu, berarti tahol itu minus ke 0 bukan sih? Ya, terus tahali itu 0 ke positif. Ke berikutnya positif. Kalau udah nyampe ke 0 terus nggak ada yang ngisi, nggak ada yang ngisi ke positifnya, itu jadi kebalik lagi ke belakang lagi. Atau stagnan di situ. Atau stagnan di 0 itu. Makanya penting punya yang ngisi, punya yang mengisi. Nggak punya gurunya, misalnya gitu ya. Maka diri yang harus ngisi ke diri. Ya kalau guru-guru ngasih sarannya adalah ikuti zikir-zikir yang sudah maksur, yang sudah riwayatnya kuat, ini zikir ini
dilakukan juga atau dibacakan juga oleh Nabi Muhammad gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir petang itu sebetulnya dalam konteks tazkiyatun nafs itu tuh tahali sebetulnya. Ngisi. Cuman kan kita kadang paham atau enggak kan dengan zikir ini. Nah, untuk bantu kita paham itu adalah enaknya punya guru, enaknya punya mentor. Ya, saranku sih tetap ya, perjuangkan punya guru. Guru datang ketika murid siap belajar. Kitanya mungkin belum siap belajar, makanya nggak punya guru-guru gitu. Gitu ya. Step terakhirnya? Step terakhirnya baru tuh tajalli. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mulai muncul diri ibarat kupu-kupu tuh ya. Dulu tuh masih masa kepompong, masih gelap banget, nggak kelihatan. Nah, tajalli itu tuh mulai kelihatan tuh diri yang baru. Diri yang nggak lagi tersabotase. Diri yang nggak dikit-dikit luka batin, dikit-dikit luka batin. Itu tuh tajalli namanya. Nampak dengan jin ya. Tajalli itu kan nampak. Jadi kayak wah, seseorang yang baru nih gitu. Nah, catatannya tajalli ini bukan timelinenya bukan ditentuin sama kita. Kapan ya Allah aku muncul dengan diriku yang baru itu bukan ada di ranah kita. Tajalli itu semuanya ada di ranahnya Allah. Allah nanti yang ngasih lihat tuh. Ini waktunya muncul gitu ya. Biasanya orang-orang jadi mulai banyak mengiyakan. Kok kamu beda sih sekarang? Memvalidasi ya. Terus ditanya, sharing dong pengalamannya. Nah, itu tuh ciri-ciri tuh. Ciri-ciri kita udah mulai nampak. Jadi tajalli itu semuanya gimana Allah aja. Ya, kapan waktunya. Tapi dua yang pertama, takholi dan tahali, itu kita. Itu wilayahnya kita. Ya, ngebersihin dan nyari guru untuk ngisi. Gitu. Nah, kalau pegang 3 prinsip ini, mau metode apapun, silahkan. Pakai cara ada yang sadar, mindful gitu ya. Dengan nafas, dengan journaling, atau dengan rilis emosi, dengan apapun gitu. Selama dia tahu ininya, di ranah prinsipnya tuh takholi, tahali, tajalli, nanti teknik-teknik itu dia akan lewati dengan sadar. Aku ini lagi takholi, aku ini lagi tahali, gitu. Atau aku lagi nunggu. Berarti adalah kesimpulan yang keliru juga ya kalau berpikir bahwa aku udah nyobain metode ahli A, ahli B, ahli C yang mereka mungkin sudah ramu sendiri, tapi nggak ngefek banget gitu. Soalnya itu kan manusia. Cara-cara orang gitu, langsung aja ke Allah. Sebenarnya bukan membenturkan jadinya ya, tapi memberikan kerangka supaya sadar. Karena itu tadi yang hakikatnya sudah disampaikan. Taubat itu tadi. Tapi kadang orang belum nyampe ke situ, akhirnya pakai cara-cara metode yang lain. Iya. Jadi ini nggak ngebenturin sama sekali, justru ngasih kerangka besar dan membuat kita sadar ketika melakukan hal itu adalah dalam rangka yang mana nih stepnya gitu ya. Mbak, ada yang belum kebahas tadi tentang tazkiyatun nafsnya itu sendiri, maknanya apa sih? Tazkiyah ngebersihin, ya, proses membersihkan nafs itu. Nah, ini nafs ini banyak yang memaknai nafs itu hanya sesuatu yang tidak nampak, jiwa atau nyawa. Padahal setelah dicek literaturnya, ternyata nafs ini adalah mulai dari yang fisik. Jadi gabungan dari ruh, ya, ruh ketika bertemu dengan unsur fisik atau kulit ini. Nah, ketika ruh masuk ke dalam unsur kulit atau basyar ini, surat Al-Hijr ayat 28 dan 29 ya teman-teman, itu muncullah nafs. Nah, unsur baru ketika ruh bertemu dengan jasad. Nah, pas ada nafs inilah muncul tuh akhirnya ada emosi, ada rasa, ada mental gitu dan lain-lain karena ada si nafs ini. Kalau hanya ruh saja atau hanya fisik saja itu nggak ada itu semua. Gitu, karena ada nafs inilah. Oleh sebab itu, kalau takholi yang taubat belum bisa ditempuh, maka minimal di takholi itu adalah bersih-bersih yang nafsnya, yaitu mandi yang fisik gitu. Bersih-bersih fisik dulu, karena itu juga adalah tazkiyatun nafs. Pantesan kalau yang lagi bermasalah mentalnya rata-rata malas mandi. Bener, aslinya bukan jokes. Malas mandi, malas beres-beres, malas rapi-rapi. Nanti bisa dikonfirmasi teman-teman yang datang kemana, ternyata dapat saran pertamanya adalah beresin kamar.
Kok nggak nyambung Kok gitu nggak ya? nyambung, padahal suasana hati lagi kacau. Loh, cermin dari suasana hati adalah Kamarmu. suasana kamar. Hoarding disorder mungkin masuk ya? Atau itu hal lain yang lagi? acak-acakan itu. Iya, yang sampai kayak kotor banget nimbun sampah itu. Iya. Iya, kalau ternyata dia paham nafsu itu adalah ngebersihin dari yang tampilan fisik, dia akan bersihkan itu. Dan ngebersihin fisik itu Lebih adalah mudah sih. nanti akan ngebersihin ke mental. Iya, dan lebih mudah karena kan terlihat. Dan terlihat. Oh gitu. Berarti para ibu di rumah ya, para istri yang ratu rumah tangga, itu kalau lagi beres-beres tuh lagi tazkiyatun nafs. Harus dengan pemaknaan kan, biar Iya, nikmat. iya. Alhamdulillah. Oke. Banyak hal yang sebetulnya bisa dibahas, tapi kayaknya ini cukup. Oke. Ya, mungkin kita akan sambung di segmen yang berikutnya lagi. Terima kasih. Untuk yang kali ini cukup dulu. Yang jelas Allah punya petunjuknya jelas pasti memberikan. Simpelnya adalah tazkiyatun nafs, yaitu bersih-bersih nafs, yang mana makna nafs ini lebih luas dari sekedar yang tidak terlihat, tapi juga termasuk yang terlihat. Karena makna nafs tadi adalah unsur baru ketika ruh bertemu dengan jasad, tahali tajali. Terima kasih, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.